Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tristi dari 10 AKL 1. Di sini saya akan menjelaskan detik-detik proklamasi. Pada tanggal 17 Agustus menjadi hari paling bersejarah bagi kemerdekaan negara Indonesia. Sejarah rangkaian peristiwa 17 Agustus tahun 1945 menjadi titik akhir masa penjajahan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, tepatnya pukul 10 waktu Indonesia Barat, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno, didampingi oleh Muhammad Hatta. Tentunya, proklamasi kemerdekaan Indonesia pada saat itu serangkaian peristiwa yang melibatkan perjuangan para pemimpin dan tokoh pemuda. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia diawali dari kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Hal itu ditandai dengan jatuhnya bom atom di kota Hiroshima, Jepang oleh Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus tahun 1945. 3 hari kemudian, Amerika Serikat kembali menjatuhkan bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki pada tanggal 9 Agustus tahun 1945. Peristiwa ini memaksa Kaisar Jepang Hirohito menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya pada tanggal 15 Agustus tahun 1945. Kabar tersebut kemudian beredar dari siaran radio. Golongan muda kemudian mendesak Soekarno dan Hatta memanfaatkan situasi tersebut dengan menyatakan proklamasi. Namun, Budi Tunggal Soekarno dan Hatta menolak karena belum ada pertanyaan resmi dari pemerintah Jepang. Pada tanggal 10 Agustus tahun 1945, Soekarno dan Hatta didampingi Raja Chiman Periodiningrat diterbangkan ke Dalat, Vietnam untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi. Pada tanggal 12 Agustus tahun 1945, Marsekal Terauchi mengumumkan jika Jepang sudah berada di ambang kekalahan. Pemerintah Jepang menyatakan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari. Sepulang dari Dalat, Soekarno dan Hatta diamankan para pemuda di bawah pimpinan Soekarno, Khairul Saleh, dan Wikana pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Ibu Fatmawati dan Guntur, anak Soekarno yang masih berusia 9 bulan, turut dibawa ke Rengas Dengklok dengan harapan Budi Tunggal segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Namun, sepanjang hari 16 Agustus tahun 1945, itu tidak tercapai kesepakatan apapun. Ahmad Subarjo lalu datang dan berusaha membujuk para pemuda untuk melepaskan Budi Tunggal. Akhirnya mereka bersedia dengan jaminan oleh Subarjo bahwa proklamasi akan terjadi pada esok hari. Malam itu juga, rombongan berangkat ke Jakarta menuju rumah Laksamana Maeda di Mejidori nomor 1 untuk membahas masalah tersebut. Setibanya di sana, tuan rumah menjelaskan permasalahan dan informasi yang sebenarnya terjadi. Maeda lalu mempersilahkan 3 tokoh menemui Seikan, kepala pemerintah militer, Jenderal Moichiro Yamamoto, untuk membahas upaya tindak lanjut yang akan dilakukan. Namun, setibanya di markas Seikan di kawasan Gambir, mereka bertiga mendapat jawaban yang mengecewakan karena jenderal Nishimura yang mewakili Seikan melarang segala bentuk rupanya perubahan situasi yang dilakukan. Mereka harusnya menunggu sekutu datang terlebih dahulu. Ketiga tokoh bersepakat bahwa Jepang tidak dapat diharapkan lagi dan kemerdekaan harus segera dirancang secepatnya. Anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bisa disebut dengan PPKI yang menginap di Hotel Des Indes segera dikawal oleh Sukarni dan kawan-kawan menuju rumah Maeda. Teks proklamasi kemudian disusun oleh 3 tokoh nasional, yakni Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat, naskah proklamasi dirumuskan di ruang makan Maeda. Naskah teks proklamasi asli ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno. Naskah sebanyak 2 alinea lalu dibuat 2 jam kemudian. Naskah kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik ketika teks sudah disetujui. Naskah teks proklamasi kemudian diserahkan kembali kepada Insinyur Soekarno untuk ditandatangani. Kemudian, tepat
siang waktu Indonesia Barat, hari Jumat 17 Agustus tahun 1945, bertempat di Jalan Kebangsaan Timur nomor 56. Naskah teks proklamasi itu pun dibacakan oleh Presiden Soekarno didampingi Mohatta. Pembacaan proklamasi kemerdekaan dilakukan dalam suasana khidmat. Kemudian, bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan oleh seorang prajurit Petah bernama Latif Hederaningrat, serta dibantu oleh Suparjo dan seorang pemudi yang membawa nampan berisi bendera merah putih. Setelah bendera berkibar, lagu Indonesia Raya pun dinyanyikan. Berita momen pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia disebarkan lewat berbagai media, baik radio, surat kabar, hingga